Saya hari ini yang baca, nanti besok-besok kita gantian ya. Saya nanti akan share screen. Oke, kita akan mulai hari ini kita masuk ke bab pertama ya. Yakinlah Anda bisa sukses dan akan sukses. Kesuksesan berarti memiliki hal-hal positif yang luar biasa. Kesuksesan berarti kemakmuran pribadi, memiliki rumah yang indah, sering berpergian untuk tamasya, mempunyai barang-barang baru, memiliki jaminan finansial yang memadai, memberi apapun yang terbaik bagi putra-putri Anda. Kesuksesan berarti meraih kekaguman kepemimpinan, penghargaan dari orang lain dalam bisnis ataupun kehidupan sosial. Kesuksesan berarti memiliki kebebasan, yaitu bebas dari khawatir, ketakutan, frustasi, dan kegagalan. Kesuksesan berarti menghargai diri sendiri, terus-menerus menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup, mampu melakukan lebih bagi orang-orang yang mengandalkan Anda. Kesuksesan berarti kemenangan. Kesuksesan prestasi adalah tujuan kehidupan. Setiap manusia mendambakan kesuksesan. Setiap orang merindukan hidupnya penuh dengan hal-hal yang terbaik. Tak seorang pun ingin berkubang dalam kemiskinan yang serba terbatas. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam kesulitan dan dipaksa melakukan itu. Salah satu kebajikan paling praktis untuk membangun kesuksesan terdapat pada sebuah kutipan Injil yang menyatakan bahwa keyakinan kita dapat memindahkan gunung. Yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda sanggup memindahkan gunung dan Anda pasti bisa. Hanya segelintir orang yang yakin mereka sanggup memindahkan gunung. Jadi akibatnya hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Pada suatu saat mungkin Anda pernah mendengar seseorang berkata, Anda tidak mungkin memindahkan gunung hanya dengan berkata, gunung, pindahlah. Itu sungguh mustahil. Orang yang berpikir seperti itu sudah mencampur adukkan keyakinan dengan angan-angan. Dan itu benar. Anda memang tidak bisa memindahkan gunung dengan menghayalkannya. Anda memang tidak bisa masuk ke ruang eksekutif dengan berhayal. Anda pun tidak bisa masuk ke rumah dengan 3 kamar mandi dan 5 kamar tidur atau memperoleh penghasilan tinggi hanya dengan menghayalkannya saja. Anda juga tidak bisa menjadi pemimpin dengan berhayal saja. Namun, Anda mampu menindahkan gunung dengan keyakinan Anda. Anda mampu meraih kesuksesan dengan meyakini Anda sanggup sukses. Kekuatan keyakinan ini bukanlah hal magis atau mistis. Keyakinan bekerja dengan cara seperti ini. Keyakinan yaitu sikap saya yakin sanggup akan membuahkan kekuatan, keahlian, dan energi yang Anda perlukan untuk mewujudkan keinginan Anda. Tatkala Anda percaya bahwa Anda sanggup melakukan itu, Anda akan menemukan jalan keluarnya. Di seluruh dunia, setiap hari, para pemuda memulai pekerjaan yang baru. Mereka semua berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa menikmati kesuksesan, yaitu menggapai posisi puncak dalam pekerjaan mereka. Namun, mayoritas para pemuda ini tidak yakin bahwa mereka sanggup meraih posisi puncak, dan mereka pun benar-benar tidak bisa meraihnya. Mereka percaya mustahil bagi mereka untuk meniti tangga karir, sehingga mereka tidak menemukan anak tangga untuk didaki. Perilaku mereka pun menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, ada segelintir pemuda yang sungguh yakin mereka akan merengkuh kesuksesan. Mereka bekerja dengan optimis bahwa mereka akan menuju puncak karir. Dan dengan keyakinan yang kuat, mereka akhirnya sukses mencapai posisi puncak. Mereka percaya bahwa mereka akan sukses, dan kesuksesan itu bisa diraih. Orang-orang ini belajar dan memperhatikan perilaku para eksekutif senior. Mereka belajar bagaimana cara orang sukses menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Mereka memperhatikan sikap orang sukses. Seseorang yang yakin bisa melakukan sesuatu akan menemukan jalan keluar. 2 tahun silam, seorang wanita muda yang saya kenal memutuskan untuk mendirikan agen penjualan mobil karavan. Banyak orang berpendapat upayanya ini tidak akan menuai hasil. Tabungannya yang kurang dari $3.000, sedangkan investasi modal minimum untuk mendirikan usaha itu jauh lebih besar. Usaha mobil karavan ini penuh persaingan. Selain itu, pengalaman apa yang Anda miliki dalam menjual mobil karavan? Apalagi Anda harus mengelola bisnis ini, tanya penasihat bisnisnya. Namun wanita muda ini yakin kepada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk sukses. Memang ia akui modalnya kurang.
Bisnis ini juga sangat kompetitif dan ia pun kurang punya pengalaman dalam bidang ini. Tapi katanya, saya sudah mengumpulkan banyak bukti bahwa industri mobil karavan ini akan berkembang pesat. Yang terpenting, saya sudah mempelajari persaingan ini. Saya sadar saya mampu menjual mobil karavan dengan lebih baik dibandingkan semua orang di kota ini. Saya mungkin melakukan kesalahan, tetapi saya akan berada di puncak prestasi dalam sekejap. Wanita itu memang sukses. Ia mengalami sedikit kesulitan memperoleh pinjaman modal. Keyakinannya yang sekeras baja bahwa ia sanggup meraih kesuksesan akhirnya meyakinkan dua investor. Dengan keyakinan yang bulat, wanita muda itu melakukan hal yang mustahil, yaitu memperoleh inventaris terbatas dengan berutang kepada seorang pengusaha mobil karavan. Tahun lalu ia mendapatkan $1 juta dari penjualan mobil karavan. Tahun depan katanya, saya berharap bisa memperoleh omset senilai $2 juta. Keyakinan yang kuat membuat pikiran Anda berusaha menemukan cara dan jalan keluar. Keyakinan Anda meraih kesuksesan menyebabkan orang lain menaruh kepercayaan kepada diri Anda. Banyak orang tidak memiliki keyakinan yang besar, namun ada segelintir orang yang memiliki keyakinan besar seperti warga kota Successfulville. Beberapa pekan lalu, seorang teman saya yang bekerja di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atau DLLAJR mengisahkan sebuah pengalaman memindahkan gunung kepada saya. Bulan lalu, papat teman saya, departemen kami mengumumkan kepada sejumlah perusahaan konstruksi bahwa kami berwenang mencari perusahaan rekanan untuk mendesain 8 jembatan sebagai bagian dari program pembangunan jalan raya. Jembatan-jembatan itu harus didirikan dengan biaya $5 juta. Perusahaan konstruksi yang terpilih akan memperoleh komisi 4% dari nilai kontrak atau $200.000. Saya berbincang dengan 21 perusahaan konstruksi tentang proyek ini. 4 perusahaan terbesar langsung mengajukan proposalnya, 7 perusahaan lainnya adalah perusahaan kecil, dan tiap perusahaan hanya memiliki 3 hingga 7 insinyur. Ukuran proyek yang amat besar itu membuat 16 dari 17 perusahaan itu gentar. Mereka meninjau ulang proyek itu, menggelengkan kepala dan berujar, proyek ini terlalu besar buat kami. Andai aja kami mampu mengerjakannya, tapi mencoba pun kami tidak sanggup. Namun ada satu perusahaan kecil yang hanya memiliki 3 insinyur mempelajari proyek itu dan berkata, kami sanggup mengerjakannya, kami akan mengajukan proposal. Mereka melakukannya dan proyek itu pun jatuh ke tangan mereka. Orang yang yakin sanggup memindahkan gunung, ya ini kita garis bawahi ya, orang yang yakin sanggup memindahkan gunung akan sukses melakukannya. Orang yang yakin bahwa ia tidak mampu akan gagal melakukannya. Keyakinan itu menggerakkan kekuatan di dalam diri Anda untuk membuat keinginan Anda terwujud. Sesungguhnya di zaman modern ini, keyakinan sanggup mewujudkan hal-hal yang lebih besar daripada sekedar memindahkan gunung. Bahkan elemen terpenting dalam penjelajahan angkasa adalah keyakinan bahwa manusia dapat menguasai angkasa. Tanpa keyakinan yang teguh bahwa manusia sanggup menjelajahi luar angkasa, para ilmuwan tidak akan memiliki keberanian, minat, dan antusiasme untuk terus berkarya. Keyakinan bahwa penyakit kanker bisa disembuhkan akan mendorong manusia untuk menghasilkan obat melawan kanker. Dewasa ini ada pembicaraan untuk membangun terowongan di bawah terusan Inggris yang menghubungkan Inggris dengan benua Eropa. Apakah terowongan ini bisa terwujud atau tidak? Bergantung pada keyakinan orang-orang yang bertanggung jawab membangunnya. Keyakinan untuk menuai hasil yang besar adalah kekuatan pendorong, kekuatan di balik semua buku terkenal, drama, dan temuan ilmiah. Keyakinan untuk sukses ada di balik setiap bisnis, gereja, dan organisasi politik yang sukses. Keyakinan untuk sukses adalah salah satu unsur dasar yang dimiliki orang-orang sukses. Yakinlah dengan sungguh-sungguh Anda bisa sukses dan Anda akan sukses. Selama bertahun-tahun ini saya berbincang dengan banyak orang yang gagal dalam bisnis dan karir mereka. Saya sudah mendengar bahwa banyak alasan dan dalih di balik kegagalan tersebut. Sesuatu yang penting terungkap,
Ketika pembicaraan tentang kegagalan itu makin menghangat, sepintas lalu ucapan tentang kegagalan berkisar kepada terus terang saya rasa itu tak akan sukses, atau saya merasa khawatir sebelum memulainya, atau sesungguhnya saya tidak terlalu terkejut kalau itu tidak sukses. Jika Anda berkata, saya akan mencobanya, tapi saya rasa itu tidak akan menuai hasil, ya ujung-ujungnya Anda pasti gagal. Kebimbangan adalah kekuatan negatif. Ketika pikiran merasa bimbang atau ragu akan sesuatu, pikiran tersebut akan mengumpulkan alasan untuk mendukung kebimbangan tersebut. Yang bertanggung jawab atas kegagalan Anda adalah keraguan, kebimbangan, keinginan bawah sadar untuk gagal, dan ketidakyakinan Anda untuk sukses. Jika yang Anda pikirkan adalah keraguan, Anda akan gagal. Jika yang Anda pikirkan adalah kemenangan, Anda akan sukses. Baru-baru ini seorang wanita muda yang berprofesi sebagai penulis novel fiksi berbincang dengan saya tentang ambisi menulisnya. Dalam perbincangan itu tiba-tiba tercetus nama seorang penulis terkenal di bidangnya. Oh, katanya, Pak X itu penulis yang luar biasa, tapi saya pasti tidak mampu sesukses dirinya. Sikap wanita penulis itu sangat mengecewakan, karena saya mengenal penulis yang dibicarakannya. Pak X itu bukanlah orang yang super cerdas atau super apapun. Ia hanya super percaya diri. Pria itu yakin dirinya adalah salah satu penulis terbaik. Jadi ia bertindak dan melakukan hal yang terbaik. Menghormati seorang pemimpin adalah sikap yang bijak. Belajarlah dari tindakan-tindakannya. Perhatikan dirinya, pelajari tentang dirinya. Namun jangan memujanya. Yakinlah Anda sanggup melebihinya. Yakinlah Anda mampu melampauinya. Orang-orang yang menganggap dirinya nomor 2 akan senantiasa menjadi nomor 2. Perhatikan cara ini. Keyakinan merupakan termostat yang mengatur prestasi dalam hidup kita. Bayangkan ada seseorang yang berjalan dengan kaki terseret dalam hidupnya yang serba tanggung. Ia hanya sedikit percaya terhadap dirinya, jadi ia menerima sedikit saja. Ia yakin dirinya tidak sanggup melakukan hal-hal besar, jadi ia tidak bisa. Ia yakin dirinya tidak penting, jadi apapun yang dilakukannya menjadi tidak penting. Seiring berjalannya waktu, orang itu menjadi semakin bimbang terhadap dirinya sendiri, sehingga itu tampak dari caranya berjalan, berbicara, dan bertindak. Jika orang itu tidak mengatur kembali termostatnya, ia akan mengerut, menjadi makin kecil sesuai pandangannya sendiri. Ketika orang lain melihat diri kita seperti yang kita lihat di dalam diri kita, ia akan menjadi semakin mengecil dalam pandangan orang-orang di sekelilingnya. Kini perhatikan cara seorang pemuda yang maju pesat dalam kehidupannya. Ia yakin dirinya sangat bernilai. Jadi ia pun menerima banyak ganjaran. Ia yakin dirinya sanggup menyelesaikan tugas-tugas sulit dan besar, dan ia mengerjakannya. Karena semua orang menyaksikan cara pemuda itu bergaul dengan orang lain, karakternya, pikirannya, sudut pandangnya, apapun yang dilakukan pemuda itu akan menyebabkan semua orang berkata, pemuda ini profesional, ia orang penting. Seseorang adalah buah dari pikirannya sendiri. Ya, seseorang adalah buah dari pikirannya sendiri. Yakinlah Anda bisa menjadi besar. Aturlah termostat Anda ke depan. Anda bisa meluncurkan serangan kesuksesan dengan keyakinan tulus bahwa Anda mampu menggapai kesuksesan. Yakinlah dan bertumbuhlah besar. Beberapa tahun silam, setelah menjadi pembicara di depan sekelompok pebisnis di Detroit, saya berbincang dengan seorang pebisnis yang mendekati saya dan memperkenalkan diri. Saya benar-benar menikmati ulasan Anda barusan. Bisakah Anda meluangkan waktu beberapa menit saja? Saya ingin sekali mendiskusikan pengalaman pribadi saya dengan Anda. Beberapa menit kemudian kami sudah duduk di sebuah kedai kopi sambil menanti datangnya hidangan. Saya memiliki pengalaman pribadi yang memulainya, yang sesuai dengan ulasan Anda tadi tentang bagaimana membuat pikiran Anda bekerja untuk Anda daripada membuat pikiran itu melawan Anda. Saya tidak pernah memberitahu siapapun bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan, tetapi saya ingin menceritakan kepada Anda. Dan saya juga ingin mendengarkannya, saud saya. 5 tahun yang lalu, saya bekerja keras seperti pria lain yang bekerja di dalam bidang pertukangan. Saya hidup biasa-biasa aja. Namun kehidupan kami sangat jauh dari ideal. Rumah kami terlalu kecil, tapi kami tak punya cukup uang untuk membeli barang yang kami perlukan. Istri saya tidak banyak mengeluhkan keadaan kami itu, tapi tampak jelas ia hanya pasrah pada nasib dan tidak bahagia. Saya merasa makin kecewa. Ketika saya merenungkan betapa saya sudah mengecewakan istri dan kedua anak saya jadi merasa sedih. Namun kini segalanya berbeda.
Kini kami punya rumah baru di atas sebidang tanah seluas 1 hektar dan sebuah pondok yang terletak beberapa ratus kilometer di utara. Kami sudah tidak khawatir lagi jika harus mengirim anak-anak kami ke universitas termuka. Istri saya pun tidak lagi merasa bersalah setiap kali ia membeli pakaian baru. Musim panas berikutnya kami semua akan terbang ke Eropa dan berlibur sebulan penuh. Kami sungguh menikmati hidup. Wow, bagaimana semuanya bisa terjadi? Semuanya terjadi ketika kami mempraktekkan frase yang Anda sampaikan tadi malam. Saya menggunakan kekuatan keyakinan. 5 tahun lalu, saya tahu ada lowongan kerja di sebuah perusahaan pertukangan di Detroit. Kami saat itu tinggal di Cleveland. Saya memutuskan untuk mencobanya sambil berharap bisa menghasilkan sedikit uang. Saya tiba di kota hari Minggu pagi petang, tapi wawancara kerja diadakan esok harinya. Setelah saya santap malam duduk di kamar hotel, karena suatu sebab saya merasa muak dengan diri saya sendiri. Mengapa saya menjadi orang kelas menengah yang gagal? Mengapa saya mencoba mendapat pekerjaan yang menjanjikan langkah kecil ke depan? Itulah yang saya tanyakan pada diri saya. Saya tidak tahu hingga kini apa yang mendorong saya melakukan hal tersebut. Lalu saya mengambil secari kertas dan menulis nama 5 orang yang saya kenal. Penghasilan dan karir mereka itu jauh di atas saya. 2 di antaranya adalah tetangga lama saya yang sudah pindah ke subdivisi yang lebih baik. 2 orang lainnya adalah mantan atasan saya dan seorang lagi adalah ipar saya. Lalu, saya tidak tahu apa yang mendorong saya melakukan ini. Saya bertanya lagi kepada diri saya, hal apa yang tidak saya miliki tetapi dimiliki oleh kelima teman saya selain karir yang lebih baik? Saya membandingkan kecerdasan saya dengan mereka, tetapi sejujurnya mereka belum tentu lebih cerdas daripada saya. Mereka juga tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Mereka pun belum tentu memiliki integritas dan perilaku yang lebih unggul daripada saya. Akhirnya, saya menyimpulkan sebuah kualitas kesuksesan yang sering didengar orang lain, yaitu inisiatif. Meskipun tidak suka, saya harus mengakuinya. Saat itu saya sadar bahwa prestasi saya di bawah teman-teman saya yang sukses itu. Saat itu, pukul 3 pagi, tapi pikiran saya masih jernih. Untuk pertama kalinya, saya menyadari kelemahan saya. Selama ini, saya membatasi diri saya dengan membawa sebuah tongkat kecil. Saya terus menggali lubang dan semakin terperosok ke dalamnya. Kemudian saya mulai menemukan alasan mengapa saya tidak punya inisiatif, yaitu bahwa saya kurang yakin dengan kelebihan diri saya sendiri. Sepanjang malam saya duduk merenungkan betapa kurangnya keyakinan saya terhadap diri saya sendiri dan betapa saya mencurahkan pikiran justru untuk melawan diri saya sendiri. Selama ini saya mendorong diri saya untuk berpikir mengapa saya tidak sanggup maju. Bukannya berpikir mengapa saya sanggup. Saya memandang remeh diri saya sendiri. Sikap meremehkan diri ini selalu tampak dalam tindakan yang saya lakukan. Lalu saya sadar, tak seorang pun akan mempercayai saya sampai saya mempercayai diri saya sendiri. Sejak saat itu, saya berjanji tidak mau lagi menjadi orang kelas menengah. Saya pun tidak akan meremehkan diri saya lagi. Esok paginya, saya masih yakin dengan keputusan malam itu. Selama wawancara kerja, saya menguji keyakinan baru yang saya miliki. Sebelum wawancara kerja, saya memberanikan diri untuk meminta gaji sebesar 750 atau mungkin hanya $1.000. Jumlah yang lebih besar dari gaji saya sebelumnya. Namun saat itu, setelah menyadari bahwa saya adalah pribadi yang bernilai, saya menaikkan permintaan saya menjadi $3.500. Dan saya sukses mendapatkannya. Saya menghargai diri saya lebih tinggi karena saya merasakan keunggulan yang bernilai tinggi setelah menganalisis diri sendiri saya sepanjang malam. Dalam 2 tahun setelah diterima di pekerjaan itu, saya memiliki reputasi sebagai pria yang sukses di dalam bisnis. Kemudian terjadi resesi ekonomi, keadaan ini pun masih membuat diri saya bernilai karena saya adalah salah satu pelaku bisnis yang terbaik. Perusahaan mengalami reorganisasi, tetapi perusahaan memberi saya gaji tinggi ditambah sejumlah saham. Jadi yakinlah kepada diri Anda, hal-hal yang menakjubkan akan sungguh terjadi kepada Anda. Pikiran Anda ibarat pabrik yang sibuk memproduksi berbagai macam ide dalam sehari. Oke, mungkin karena sudah 20 menit ya. Kita stop sampai di sini dulu, sampai di halaman 10. Oke, mungkin sampai di sini
Kita akan sharing ya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Oke, Bu Joisa, Kak Oni, apa yang didapetin dari apa yang tadi barusan kita baca? Oke, Bu Joisa dulu boleh. Oh ya, boleh. Sebentar ya. HP saya ini suka error. Aduh, saya harus berhadapan dengan HP yang... Iya, Oke, Bu. uh, yang saya dapatkan dari benang merah dari bacaan tadi, bahwa kita harus memiliki keyakinan pada diri kita sendiri, itu paling pertama. Kemudian ketika kita memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri, maka kita dengan mudah akan dipercaya oleh orang lain. Dengan mudah dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain. Atau orang lain dapat mempercayai kita ketika kita sendiri memberikan kepercayaan pada diri kita sendiri. Kedua. Yang ketiga, ketika kita ingin memiliki satu kemenangan dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa kita pasti sukses, kita pasti menang. Karena keyakinan itu menghantar kita untuk kita akan sukses. Karena kesuksesan itu bukan sesungguhnya bukan faktor X, tapi faktor Y. Jadi hal yang membuat kita menjadi menang, hal yang membuat kita jadi sukses, itu sebenarnya semuanya dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi kita harus memiliki inisiatif, kita inovatif, kita harus pertama juga harus bertanggung jawab, meninggalkan keraguan-keraguan kita harus meninggalkan kebimbangan kita, faktor yang Nanti malam aku kita... tidurin malam kok. Om Yanto, ini saya mute dulu ya. Ya. Oke, silakan Bu, diteruskan. Iya. Jadi faktor-faktor yang merugikan seperti kebimbangan, keraguan, ketidakpastian itu harus kita singkirkan. Seperti itu. Nah, dengan catatan adalah kembali ke diri kita sendiri. Jadi keyakinan akan diri kita sendiri, kepercayaan akan diri kita sendiri, itu adalah modal utama kita sukses. Itu kesimpulan dari yang tadi saya dengar. Kak Oni, dari Kak Oni apa Kak Oni? Ya, Corona. Ya, dari apa yang kita baca tadi, Kak Oni dapat apa? Kalau buat Oni dengar Corona, baca cerita itu memberi satu wawasan baru buat Oni. Oh ya, Uh, apa itu Kak Oni? sebentar Corona. Aku ada orang bawa ini. Enam puluh sama 50 toh. Oh, ini lagi ada tamu kan? Iya. Tapi sudah tinggal ke sini saja. Salon buka jam berapa kok Kak Oni? Jadwalnya jam 11, tapi ini tadi ada janjian Pak agak pagi. Ya, lanjut Corona. Ya, oke, lanjut Kak Oni. Cerita tadi memberi wawasan baru buat Oni. Ya. Ya, terusnya sama apa? Cerita yang tadi apa ya? Memberi semangat juga. Kalau kita tidak berusaha ya tidak ada hasil. Dan selebihnya sama Bu Jo. Jangan sama. Maksudnya apa? Kak Oni ini apa ceritakan ulang aja nggak apa-apa. Walaupun ceritanya sama nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya, karena ketika Kak Oni menceritakan kembali itu akan menguatkan diri kita sendiri. Ya.
dari dia apa berkeinginan untuk merubah apa status ekonominya yang dari kecil sampai dia berusaha untuk menjadi apa mencari yang lebih buat keluarga. Terus ya itu Oke. ya dia apa pergi ke kota apa tadi ya? Oh ini Ya, pokoknya dia pergi, saya juga enggak hafal sih. ah, Kita kadang kalau baca buku ya Kak dia Oni yang pergi gitu-gitunya nggak perlu dihafalin. Yang ah, penting kita tahu ceritanya aja. iya ah, Surabaya. pokoknya memberi wawasan baru lah Ya, oke. dan Om semangat. Yanto mungkin ada yang mau sharing sesuatu? Masih ke mute Om Yanto? Oke, belum pernah. belum ya, oke. Mungkin Ya. dari saya aja ya. Saya diingatkan kembali ketika baca tadi bahwa langkah pertama ini juga diajarkan di training HTS ya. Jadi Anda yang sudah ikut training HTS atau Anda yang sudah ikut tapi masih lupa-lupa, diulang lagi. HTS itu ada 9 langkah sukses. Dan yang pertama adalah keyakinan, ya, keyakinan. Jadi banyak saya pun awalnya juga tidak merasa yakin ya, apakah saya bisa berhasil di HDI. Nah, sampai kemudian saya melakukan langkah seperti yang tadi diceritakan ya, bahwa saya pun mulai mengevaluasi, saya mulai menganalisa gitu ya, mereka-mereka yang hari ini sukses di HDI. Mereka itu ternyata dari berbagai macam latar belakang kan, ya kan, dari berbagai macam latar belakang. Bahkan saya menemukan ada banyak sekali orang-orang yang hari ini sukses di HDI ya, itu kalau saya bandingkan dengan latar belakang pendidikan saya, mereka itu, mohon maaf nih, bukan meremehkan ya, bukan merendahkan ya, tapi mereka bukan lulusan S1 loh. Seperti contoh ya, ada Pak Hernandes. Pak Hernandes itu, saya lupa, kalau nggak salah dia di kota Kediri atau mana gitu loh. Itu hanya lulusan terakhir itu sekolah itu SD. Ya, seingat dia tuh sekolahnya 3 SD ya, nggak jelas karena ijazah SD-nya juga nggak ada. Pekerjaan terakhirnya itu sopir. Ya, dia cerita dia terakhir sopir. Tapi dia bisa sukses loh hari ini. Hari ini dia punya jaringan besar. Hari ini dia juga punya income yang besar di HDI. Hasilnya hari ini ya, dia bisa beli mobil expander sendiri, dan itu dia beli juga cash, nggak kredit. Dia bisa bangun rumah sendiri, gitu kan. Udah nggak lagi harus tinggal di rumah mertua. Itu satu bukti bahwa dia pun bisa berhasil loh. Orang yang seperti itu aja bisa berhasil. Masa saya, yang jelas-jelas saya punya pendidikan jauh lebih tinggi, saya nggak bisa berhasil sih? Ya. Kemudian saya ketemu juga mereka-mereka yang latar belakangnya ya, mereka hanya lulusan SMA. Ya, itu kalau secara latar belakang pendidikan. Ya. Kemudian saya ketemu orang-orang yang lainnya ya. Ternyata bahkan ini nggak usah jauh-jauh. Upline kita ya Pak Johan. Upline kita Pak Johan itu adalah adik kelas saya waktu SMA. Jadi saya ngerti persis waktu dia SMA itu seperti apa gitu ya. Terus waktu kita sama-sama merintis awal sekali di HDI itu seperti apa ya. Pak Johan sendiri baru aktif itu sekitar tahun 2004. Pak Johan itu baru aktif di 2004. Jadi di 2004 Pak Johan itu seperti apa saya juga tahu persis gitu ya. Nah, tapi perkembangan dan perubahannya dia sampai sejauh ini, itulah yang menjadi kekuatan buat saya meyakini bahwa kalau kita mau terus maju, ternyata semua kita tuh pasti bisa berhasil. Ya, jadi makanya sekali lagi di HDI itu semua orang pasti bisa berhasil. Ya, jadi Anda itu pasti bisa berhasil. Tidak ada orang gagal di HDI. Yang ada hanyalah orang yang berhenti. Ya, berhenti. Berhenti apa? Berhenti belajar, berhenti bekerja, gitu.
selama tidak pernah berhenti, apapun kondisinya, suatu titik dia akan berhasil. Itu sudah dibuktikan banyak orang, ya. Nah, jadi hari ini pagi ini buat kita akan belajar keyakinan itu dimulai dari diri sendiri. Kitanya yang harus merubah. Kalau kita tidak merubah bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, misalnya ya kayak saya memandang remeh diri saya, maka orang lain pun otomatis akan memandang remeh. Betul ya Bu Jaisa ya? Itu yang tadi Ibu sharingkan kan? Tetapi ketika kita mulai merubah, saya adalah orang yang bernilai, saya adalah orang yang diberkati Tuhan, saya adalah orang yang kuat, saya mampu, saya bisa. Maka saat itu juga orang lain akan mulai melihat kita sebagai pribadi yang berbeda. Yes, betul. Oke, itu sudah 732, agak molor sedikit. Bu Jo mungkin boleh tutup dengan doa. Nanti kita gantian ya doanya ya. Besok kita gantian ya, supaya kita sambil belajar ya, belajar untuk berani, belajar untuk percaya diri. Toh ini kan komunitas kita juga orangnya belum banyak kan, hanya 3-4 orang aja, jadi kita belajar beraninya nggak terlalu sulit ya harusnya. Oke, thank you, Bu Jo. Oke, mari teman-teman sebelum kita tutup sesi kita pada pagi hari ini membaca buku, mari kita sebelum kita mengawali pekerjaan kita, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Engkau memberikan kami begitu banyak kemurahan-kemurahan, Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami sesuatu yang luar biasa di pagi hari ini, di mana kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk melakukan aktivitas keseharian kami. Salah satunya adalah kami telah membaca buku bersama ya Tuhan di grup HDI kami ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk ilmu yang telah kami dapat dari harap bahwa di dalam perjalanan kami di dalam proses tadi Tuhan kami mendapatkan banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa menghantar kami ya Tuhan untuk memberikan kami sebuah keyakinan, memberikan kami sebuah kemampuan untuk dapat berusaha lebih maju dari hari ini dan untuk esok dan masa depan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, naungi kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan juga kemampuan-kemampuan serta kesuksesan bagi kami. Kami akan tetap berjalan ya Tuhan bersama Engkau, kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin bersama dengan Engkau Tuhan, kami yakin kami pasti menang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk sebelum berpisah kita mau foto dulu. Yuk yang memungkinkan on cam. Kita on cam, kita mau foto. Oke. Terima kasih, memungkinkan? Oke, yuk kita lihat kamera 1, 2, cekrik. Oke, saya posting di grup ya. Kemarin saya lupa loh, waduh minta maaf banget, fotonya jadi hilang deh. Bagus pagi ini Oni ada toh, jadi kita bisa foto bersama. Yes. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi besok. Besok Senin ya. Minggu kita libur. Iya. Oh, ya. Sampai ketemu Senin.